Dekan Universitas dengan sarana informatika beserta jajarannya yang saya hormati, Universitas dengan sarana informatika yang saya hormati, dan Ibu yang saya banggakan, dan seluruh peserta webinar yang telah hadir pada siang hari ini. Bapak Ibu dan saudara sekalian, seperti saudara rasakan, kita hadapi bersama negara dan posisi negara darurat dalam bencana COVID-19 ini. Kita semua sudah bergerak dalam bidangnya tersebut, terutama dalam bidang kesehatan, malah jadi pelaku utama dalam penanggulangan. Untuk itu, saya mengapresiasi sekali hal-hal yang telah dilakukan selama ini. Bapak Ibu sekalian, ada beberapa hal di dalam hal ini yang saya sampaikan terkait dengan isu-isu untuk implementasikan penunjang dan pengendalian COVID-19 tersebut, baik di jajaran dari bidang kesehatan, sama dari bidang kesehatan masing-masing, rumah sakit dan klinik lainnya. Memang isu-isu terkait pencegahan COVID-19 ini terutama dari sejak awalnya kita berpikir terkait itu pengendalian infeksi. COVID adalah penyakit menular yang disebabkan oleh jenis coronavirus yang ditemukan virus baru, dan penyakit yang disebabkannya tidak pernah sebelumnya ada di manusia. Pada manusia biasanya menyebabkan penyakit infeksi saluran pernafasan, mulai flu, bisa hingga penyakit serius. Sampai saat ini belum diketahui dengan pasti berapa lama COVID mampu bertahan di permukaan dunia. Tergantung jenis permukaan, suhu dan kelembapan lingkungan. Maka dari itu, kita harus membiasakan hidup sehat dan bersih, yaitu dengan membiasakan cuci tangan dengan air sabun, serta hindari sentuhan tangan, mulut, dan hidung, agar lebih mudah sakit melindungi diri kita. Bila kata-kata saya ucap kurang berkenan dari saya mohon maaf. Kemudian apabila dalam pelaksanaan webinar kali ini bila ada kekurangan, seluruh panitia mengucapkan mohon maaf sebesar-besarnya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih kepada Ibu Livia Damayanti, narasumber COVID-19 yang saya hormati. Acara selanjutnya adalah sesi seminar dengan dua narasumber, yaitu kepada Ibu Claudia Hartini, Sarjana Pendidikan. Kami persilakan. Ya. Selamat siang dan selamat sejahtera untuk semua yang hadir pada acara webinar hari ini. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai kuota gratis dan pemotongan biaya kuliah 50% untuk seluruh mahasiswa Universitas Bina Sarana Informatika. Nah, untuk kuota gratis, kami dari pihak kampus akan mengirimkan link ke setiap ketua kelas agar ketua kelas dapat membagikan link tersebut ke grup kelasnya masing-masing. Di dalam link tersebut sudah terdapat kolom-kolom yang harus diisi, dan yang terpenting nomor telepon mahasiswa itu harus benar. Dan untuk pemotongan biaya kuliah 50% ini diperuntukkan bagi mahasiswa yang orang tuanya kurang mampu atau yang kuliah sambil bekerja tapi di PHK karena COVID. Kami juga akan memberikan link pendaftaran beasiswa pada seluruh mahasiswa yang memenuhi persyaratan sebagai berikut. Yang pertama, harus memiliki atau mengajukan surat keterangan kurang mampu dari desa setempat atau lurah yang mengetahui camat. Yang kedua, data, nama, dan pekerjaan orang tua harus jelas. Yang pekerjaan orang tuanya sebagai pegawai negeri sipil tidak diperbolehkan. Dan yang ketiga, menyiapkan surat keterangan kuliah. IPK di setiap semester sebelumnya minimal 2,9, memiliki fotokopi kartu mahasiswa, fotokopi laporan hasil semester minimal 2 semester yang telah dilegalisir oleh perguruan. Dan untuk mahasiswa yang di PHK harus mengurus surat bukti karyawan di perusahaan tersebut dan memiliki surat PHK dari perusahaannya. Demikian
Sekian penjelasan dari saya. Semoga ini bisa membantu seluruh mahasiswa Universitas Bina Sarana Informatika. Terima kasih dan selamat siang. Baik, terima kasih atas penjelasannya. Semoga bisa membantu dan bermanfaat untuk kita semua. Pembukaan acara kedua, narasumber kedua kepada Rara Zara Tursina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Buat teman-teman semua, alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dan Tuhan Yang Maha Esa. Selamat siang untuk kita semua yang hadir dalam webinar pada hari ini. Saya menjelaskan tentang COVID-19 terhadap perkuliahan. Dampak pandemi di seluruh dunia. Hampir semua negara terkena dampak COVID-19 ini, termasuk negara Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke pun ikut terdampak COVID-19 ini. Terutama kami dari pihak mahasiswa sangat prihatin dengan keadaan seperti ini, karena kami sebagai mahasiswa dan mahasiswi harus belajar melalui online. Dan sebagai mahasiswa baru, kami tidak pernah dan tidak merasakan bertatap muka kepada dosen maupun mahasiswa-mahasiswa lainnya. Hampir 2 tahun ini, kami sebagai mahasiswa berharap COVID ini berakhir. Sehingga kami bangga dan sangat berterima kasih kepada teman-teman yang bisa menyelenggarakan acara ini, yang sudah berpartisipasi dalam acara webinar ini. Akan menjadi masukan untuk kita dan sebenarnya bukan hanya masukan, lebih cenderung ini sebenarnya yang kami minta dan kami nuntut keberadaan dari akademik dan dari bagian penyelesaian masalah ini. Oleh karena itu, saya akan menyampaikan sebesar-besarnya. Kemudian karena perubahan sudah kita lakukan dengan KMK sebagai revisi kelima, maka tahapan sekarang sebagai kita sempurnakan kelima ini, agar kita tidak kemudian tidak berdiskusi berbasis revisi 4 atau revisi 1 atau revisi 1 adalah malah sekarang ada revisi 5. Sudah KMK mengatakan dengan detail sudah tidak berlaku. Ardiens kita revisi 5 menyadari betul perlu banyak masukan terutama dari akademis ini yang kita harapkan ke depannya. Namun juga kita harus tegas juga bahwa beberapa hari ini kami mendapatkan kiruan dari media. Kami ingatkan bahwa ini adalah bukan pedoman, ini bukanlah novel umum konsumsi untuk semua orang. Menjadi orang yang menjadi bingung karena tidak mampu kompetensinya, yang harus bingung karena tidak membuat novel. Kita bikin buku pedoman yang menunjuk untuk orientasi kesehatan, fasilitas, tenaga kesehatan, dan pihak-pihak terkait dengan pencegahan COVID-19 ini terhadap perkuliahan. Di sisi perkuliahan lainnya, jadi banyak yang tidak tahu, orang awam tidak tahu, media tidak tahu, tidak apa tidak dibuat untuk mereka, tetapi dari kita tahu kemudian memiliki kewajiban mentransfer menjadi bahasa yang dapat dipahami oleh masyarakat. Artinya nggak tahu nggak apa-apa, terus jawabannya kita silakan baca buku yang kita baca bukunya. Yang nggak bisa, kalau nggak mau tepat